melanjutkan webinar BeShare episode kedua dengan tema strategi tax planning dan pelaporan pajak. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang BeShare ya teman-teman ya. Jadi BeShare di sini merupakan platform investasi bisnis UKM pertama dan terbesar di Indonesia dengan sistem equity crowdfunding yang sudah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, equity crowdfunding sendiri apa sih? Equity crowdfunding itu merupakan platform pendanaan dengan skema urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi dalam bentuk kepemilikan saham. Jadi di sini misalkan teman-teman mau invest di BeShare yang akan membantu mendistribusikan laporan keuangan setiap bulan atau dividen dengan secara berkala melalui sistem kami. Jadi di sini teman-teman invest di BeShare bisa mengecek atau melihat progres bisnisnya seperti apa sih, laporan setiap bulannya seperti apa sih, itu nanti ada detailnya di sistem kami. Nah, jadi tujuan dari tax planning sendiri ini apa sih? Tujuan tax planning sendiri sini untuk memperkecil pengeluaran perusahaan membayar pajak sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi lebih efisien, memperhitungkan dan menyiapkan pembayaran pajak sesuai peraturan yang berlaku agar tidak timbul denda. Tapi bukan berarti mengelak membayar pajak ya, hanya untuk mengatur agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Nah, strategi tax planning sendiri bagaimana sih? Kalau di kita BeShare misalkan Bapak atau Ibu memiliki invest di BeShare sehingga namanya muncul di akta PT, kita disebutnya di sini PT Penerbit. Nah, untuk PT Penerbit di sini kita sudah melakukan strategi tax planning. Salah satunya untuk penundaan pembayaran pajak dan menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Di sini sudah disebutkan 5 ya untuk strategi dalam tax planning sendiri. Ada tax saving, tax avoidance, penundaan pembayaran pajak, mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan dan menghindari pelanggaran terhadap peraturan pajak. Jadi kalau untuk PT Penerbit di BeShare kita sudah melakukan tax planning untuk poin 3 dan 5. Penerapan strategi tax planning sendiri yang sudah dilakukan oleh BeShare untuk PT Penerbit di sini kita sudah melakukan pada poin 3 dan 5, yaitu untuk penundaan pembayaran pajak dan menghindari peraturan terhadap peraturan pajak. Bagaimana sih maksudnya? Untuk penundaan pembayaran pajak sendiri di sini dividen yang kita bagikan setiap bulan, pembayaran dividennya kita setahunkan. Jadi untuk pencatatan sudah kami konsultasikan ke akun representatif kantor pelayanan pajak masing-masing PT Penerbit. Untuk poin yang kelima, menghindari peraturan terhadap peraturan perpajakan, kami tetap mengacu pada aturan pajak dan tidak menghindari peraturan perpajakan. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya ya teman-teman ya. Bagaimana sih pelaporan pajak secara online? Pasti teman-teman di sini banyak yang bertanya, kenapa sih saya sudah bayar pajak, saya sudah dipotong pajak, masih harus lapor pajak? Saya bantu jelaskan sedikit di sini ya. Menurut pasal 3 ayat 1 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan fungsi SPT. Fungsi SPT tersebut adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya dan terhutang. Maksudnya bagaimana sih? Jadi misalkan di sini teman-teman merupakan seorang karyawan di perusahaan yang teman-teman dipotong pajaknya setiap bulan ya, potong gaji setiap bulan untuk PPh pasal 21 dari perusahaan. Lalu setiap akhir tahun teman-teman diwajibkan untuk melaporkan pajak tersebut ya, 1 tahun masa pajak. Kenapa sih harus dilaporkan lagi? Kan saya udah diurus sama perusahaan gitu. Nah, di sini untuk membuktikan kebenarannya bahwa benar kalau perusahaan tempat teman-teman bekerja memang melakukan pemotongan pajak dan melakukan pelaporan juga. Jadi tidak cuma teman-teman yang melaporkan pajaknya, perusahaan tempat teman-teman bekerja juga wajib melaporkan pajak yang sudah mereka potong atas pajak terhutang dari teman-teman sendiri. Jadi matching ya, gitu. Selanjutnya, nah di sini pasti teman-teman banyak yang bingung, gimana sih tata cara untuk pelaporan pajak SPT secara online, apalagi sekarang lagi pandemi COVID-19 ya, jadinya teman-teman mau kemana-mana susah karena kantor pelayanan pajak juga di sini sedang tidak melakukan layanan tatap muka ya, diperpanjang sampai tanggal 22 Mei 2020. Sedangkan batas akhir pelaporan pajak di sini sebetulnya tanggal 31 Maret 2020. Tapi karena pandemi ini, Ibu Menteri melakukan relaksasi. Jadi untuk pelaporan pajak diperpanjang sampai tanggal 30 April 2020. Teman-teman gak perlu khawatir yang belum melakukan pelaporan pajak bisa melakukan pelaporan pajak melalui online. Bagaimana sih caranya? Nah, pertama-tama teman-teman harus pahami jenis dari e-filing ya.
E-filing di sini ada 3 jenis. Yang pertama 1770, yang kedua 1770S, dan yang ketiga 1770SS. Bedanya apa sih? Kalau untuk e-filing jenis 1770, untuk teman-teman yang berprofesi sebagai pekerja bebas, contohnya pengusaha, dokter, konsultan, dan lainnya. Untuk e-filing jenis 1770S, untuk teman-teman di sini sebagai karyawan yang mendapatkan penghasilan atas gaji selama setahun lebih dari 60 juta. Dan untuk e-filing jenis 1770SS, untuk teman-teman sebagai karyawan yang mendapatkan penghasilan dalam 1 tahun kurang dari 60 juta. Nah, yang kedua, teman-teman harus mendapatkan nomor dan aktivasi e-fin. Bagaimana sih cara mendapatkan nomor e-fin? Normalnya teman-teman harus datang ya ke kantor pelayanan pajak, tapi ini bisa kalian dapatkan di kantor pelayanan pajak manapun ya. Teman-teman cukup membawa KTP dan NPWP serta mengisi formulir aktivasi e-fin yang disediakan pada kantor pelayanan pajak yang teman-teman datangi. Nah, nomor e-fin ini bentuknya kertas lembaran, jadi dipastikan disimpan baik-baik ya, karena berlaku seumur hidup, jangan sampai hilang. Nah, yang ketiga, pastikan teman-teman sudah registrasi akun di DJP online ya. Lalu yang keempat, siapkan dokumen pendukung untuk lapor pajak seperti bukti pemotongan pajak dari tempat teman-teman bekerja maupun dari pihak ketiga lainnya. Lalu yang terakhir, bagaimana sih selanjutnya untuk tahapan melaporkan pajak secara online? Mari kita simak simulasinya ya. Nah, sekarang teman-teman nggak perlu bingung lagi nih, gimana sih cara pelaporan pajak secara online? Yuk kita simak cuplikannya. Selamat datang di tutorial pelaporan pajak dengan formulir 1770S melalui e-filing. Tutorial ini berlaku untuk Anda yang merupakan karyawan berpenghasilan di atas 60 juta per tahun. Hal yang pertama kali Anda harus siapkan adalah bukti potong yang Anda peroleh dari perusahaan tempat Anda bekerja. Anda dapat menggunakan perangkat baik laptop, tab, atau smartphone yang terkoneksi dengan internet. Pertama, buka situs www.pajak.go.id lalu tekan login. Setelah itu, isikan nomor pokok wajib pajak dan password, serta kode keamanan dan klik login. Anda akan diarahkan ke dashboard layanan digital perpajakan. Klik pada tab Lapor, klik pada ikon e-filing, kemudian klik Buat SPT. Anda akan diberikan beberapa pertanyaan terkait dengan status Anda. Anda dapat mengisi melalui formulir, panduan, atau upload SPT. Pada tutorial ini, kita akan menjelaskan pengisian SPT 1770S menggunakan formulir. Maka, pilih opsi dengan bentuk formulir. Tekan tombol SPT 1770S dengan formulir. Tahapan pertama dalam pengisian SPT adalah isi data formulir. Isi tahun pajak, isi status SPT normal. Pembetulan hanya dipilih jika Anda menemukan kesalahan pada SPT tahunan yang sudah Anda laporkan sebelumnya. Lalu klik langkah selanjutnya. Sistem akan mendeteksi secara otomatis apabila ada data pembayaran pajak dari pihak ketiga. Gunakan data pembayaran tersebut untuk pengisian SPT dengan tekan Iya. Bila tidak, Anda dapat menggunakan formulir bukti potong sebagai acuan pengisian SPT. Pada lampiran 2, pada bagian A, isikan data penghasilan final. Pastikan data penghasilan final yang terekam telah sesuai dengan bukti potong yang Anda terima. Jika ada bukti potong yang belum terinput, klik tambah. Pilih sumber penghasilan, isikan nilai penghasilan bruto dan PPh terutang. Anda juga dapat mengubah atau menghapus data yang Anda rekam bila terjadi kesalahan. Pada bagian B, isikan daftar harta yang Anda miliki pada akhir tahun. Data harta yang telah Anda input pada tahun sebelumnya dapat Anda tampilkan kembali melalui menu Harta pada SPT tahun lalu dan lakukan penyesuaian. Jika Anda ingin menambahkan data harta lainnya, klik Tambah. Pilih kode harta sesuai dengan jenis harta, isikan keterangan nama harta dan tahun perolehan. Pada kolom harga perolehan, cantumkan nilai pada saat Anda memperoleh harta. Ingat, saat memperoleh harta. Isikan deskripsi lebih lanjut pada kolom keterangan. Pada bagian C, isikan daftar utang pada akhir tahun. Data utang yang telah Anda input pada tahun sebelumnya dapat Anda tampilkan kembali melalui menu utang pada SPT tahun lalu dan lakukan penyesuaian.
Jika Anda ingin menambahkan data utang lainnya, klik tambah. Pilih kode utang sesuai dengan jenis utang, nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun pinjaman, dan jumlah utang yang tersisa pada akhir tahun. Klik lanjut. Pada bagian D, isikan daftar susunan anggota keluarga sesuai dengan kondisi pada awal tahun pajak SPT yang Anda laporkan. Klik langkah berikutnya. Pada lampiran 1, bagian A, isikan penghasilan bersih yang diperoleh dari dalam negeri yang bukan final antara lain bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, penghasilan lainnya. Pada bagian B, isikan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pada bagian C, isikan daftar pemotongan atau pemungutan pajak dari bukti potong yang telah Anda terima. Isikan jenis pajak, NPWP pemotong pajak yang valid, nomor bukti pemotongan atau pemungutan, tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Klik langkah berikutnya. Pada induk SPT, isikan data identitas berupa status perkawinan, status kewajiban pajak suami atau istri, dan NPWP suami atau istri jika diperlukan. Pada bagian A, poin 1, isikan penghasilan neto dalam negeri sesuai dengan bukti potong yang Anda terima. Poin 2 akan otomatis terisi dari data yang telah Anda isikan pada lampiran sebelumnya. Pada poin 3, isikan penghasilan neto luar negeri. Pada poin 4, penghasilan neto akan dijumlahkan secara otomatis. Pada poin 5, isikan jumlah zakat yang Anda bayarkan kepada lembaga zakat yang telah disahkan oleh pemerintah. Poin 6 akan terisi otomatis. Pada bagian B, pilih status perkawinan dan isikan jumlah tanggungan sesuai dengan bukti potong. Maka, nilai penghasilan tidak kena pajak akan terisi secara otomatis. Bagian C hanya perlu diperhatikan bagi Anda yang memperoleh penghasilan dari luar negeri, dengan cara membaca ketentuan yang tertera pada petunjuk bagian C10. Bagian D poin 14 hanya perlu diisi apabila Anda pernah membayar angsuran PPh pasal 25. Lanjut ke bagian E. Anda akan mengetahui status SPT Anda apakah nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Jika SPT Anda nihil, Anda dapat melanjutkan pengisian pada poin F. Jika SPT Anda kurang bayar, Anda akan diberikan pertanyaan lanjutan. Jika Anda belum membayar, pilih belum dan Anda akan diarahkan untuk membuat e-billing terlebih dahulu. Bila Anda telah membayar, isikan data bukti pembayaran berupa jenis pembayaran, yaitu nomor transaksi penerima negara atau pemindah bukuan. Isikan kode NTPN atau pemindah bukuan Anda, lalu isi tanggal dan jumlah pembayaran. Jika SPT Anda lebih bayar, silakan unggah dokumen pendukung berupa bukti pemotongan pajak dari perusahaan atau bukti pembayaran lainnya. Pada poin F, hanya dikhususkan bagi Anda yang secara rutin memiliki status SPT kurang bayar. Lanjut ke pernyataan. Centang pernyataan setuju bila Anda yakin bahwa data yang Anda isikan sudah benar. Langkah terakhir adalah ambil kode verifikasi. Secara otomatis kode verifikasi akan dikirimkan melalui email Anda. Salin kode tersebut pada kolom yang disediakan, klik kirim SPT, maka SPT Anda akan terekam pada sistem DJP. Anda akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik sebagai bukti bahwa Anda telah melaporkan SPT. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500-200. Nah, teman-teman harus tahu nih, capaian pendapatan negara ternyata paling besar dari penerimaan pajak loh. Dilansir dari akun resmi media sosial pajak, untuk realisasi pendapatan negara per 31 Maret 2020 yaitu sebesar 375,9 triliun. Penggunaan dari penerimaan pajak yaitu sebesar 241,6 triliun. Kemudian dari kepabeanan dan cukai yaitu sebesar 38,3 triliun. Dan yang terakhir dari pendapatan negara bukan pajak yaitu sebesar 96 triliun. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan webinar episode kedua bersama saya Rafika Rahim. Kita nantikan webinar BeShare episode selanjutnya ya.